Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi SKB Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-13, yaitu kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana TI. Sesuai dengan kisi-kisi dan materi pokok dari Kemenpan RB tahun 2024. Oke, sekilas terkait dengan kesinambungan bisnis atau business continuity adalah kemampuan organisasi untuk melanjutkan operasi bisnis yang penting selama dan setelah terjadi gangguan. Hal ini melibatkan perencanaan, persiapan, dan implementasi strategi untuk meminimalkan dampak gangguan dan memastikan bahwa fungsi bisnis utama tetap berjalan. Sedangkan untuk pemulihan bencana TI atau disaster recovery adalah proses memulihkan sistem dan data TI setelah terjadi bencana seperti bencana alam, serangan cyber, atau kegagalan perangkat keras. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan infrastruktur TI ke kondisi operasional secepat dan seefisien mungkin. Hubungan antara kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana TI, bahwa pemulihan bencana TI adalah bagian integral dari kesinambungan bisnis. Rencana pemulihan bencana TI berfokus pada pemulihan sistem dan data TI, sedangkan rencana kesinambungan bisnis memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup semua aspek bisnis termasuk operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan komunikasi. Tahapan dalam perencanaan kesinambungan bisnis yang pertama adalah analisis dampak bisnis, yaitu mengidentifikasi fungsi bisnis kritis dan dampak potensial dari gangguan. Yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan yang dapat mengganggu operasi bisnis. Tahapan yang ketiga adalah pengembangan strategi, yaitu mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko dan memastikan kesinambungan operasional. Yang keempat adalah implementasi, yaitu menerapkan strategi dan kontrol yang diperlukan, termasuk rencana pemulihan bencana TI. Tahapan yang kelima adalah pengujian dan pemeliharaan, yaitu menguji rencana secara berkala dan memperbaruinya sesuai dengan kebutuhan. Strategi pemulihan dari bencana TI, yaitu yang pertama adalah backup dan restore, yaitu membuat salinan data secara berkala dan menyimpannya di lokasi yang aman. Yang kedua adalah redundansi, yaitu menerapkan sistem redundansi seperti server cadangan dan jalur jaringan ganda untuk memastikan ketersediaan sistem. Yang ketiga adalah failover, yaitu mengalihkan operasi TI ke sistem sekunder jika sistem utama gagal. Yang keempat adalah virtualisasi, yaitu menggunakan teknologi virtualisasi untuk memindahkan aplikasi dan data dengan cepat ke lokasi alternatif. Yang kelima adalah cloud computing, yaitu memanfaatkan layanan cloud untuk memulihkan bencana. Sedangkan untuk manfaat dari kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana TI, yang pertama adalah meminimalkan kerugian, yaitu mengurangi dampak finansial dan operasional dari gangguan. Yang kedua adalah melindungi reputasi, yaitu menjaga kepercayaan pelanggan dan stakeholder. Yang ketiga adalah mempercepat pemulihan, yaitu memungkinkan organisasi untuk kembali beroperasi dengan cepat setelah terjadi bencana. Yang keempat adalah memenuhi kepatuhan, yaitu membantu organisasi memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri. Sedangkan tantangan dalam implementasinya, yang pertama adalah kurangnya kesadaran. Yaitu banyaknya organisasi yang belum menyadari bahwa pentingnya kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana TI. Yang kedua tantangannya adalah keterbatasan sumber daya, yaitu implementasi memerlukan investasi dalam teknologi, infrastruktur, dan pelatihan. Yang ketiga adalah kompleksitas, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana yang komprehensif dapat menjadi kompleks. Yang keempat adalah pengujian dan pemeliharaan, yaitu menguji dan memperbarui rencana secara berkala, memerlukan komitmen dan disiplin. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Sebuah perusahaan finansial ingin memastikan bahwa sistem transaksi online mereka tetap berjalan, meskipun terjadi bencana alam yang menghancurkan pusat data utama mereka.
Manakah strategi pemulihan bencana TI yang paling tepat untuk skenario ini? A. Membuat salinan backup data secara berkala dan menyimpannya di cloud. B. Menerapkan sistem redundansi dengan memiliki pusat data cadangan di lokasi geografis yang berbeda. C. Menggunakan virtualisasi untuk memudahkan pemindahan aplikasi dan data ke server alternatif. D. Memiliki generator cadangan untuk menjamin pasokan listrik jika terjadi pemadaman. E. Melakukan simulasi bencana secara berkala untuk melatih karyawan dalam menangani situasi darurat. Jawabannya adalah B. Pusat data cadangan di lokasi geografis yang berbeda akan menjamin bahwa sistem tetap dapat beroperasi meskipun pusat data utama hancur akibat bencana. Nah, opsi lainnya penting tetapi tidak menawarkan solusi yang komprehensif dalam skenario bencana alam. Untuk yang pilihan A, backup di cloud melindungi data tetapi tidak menjamin ketersediaan sistem secara langsung. Pilihan C, virtualisasi memudahkan pemindahan tetapi membutuhkan infrastruktur alternatif yang siap. Untuk yang D, generator menjamin pasokan listrik tetapi tidak mengatasi kerusakan infrastruktur lainnya. Untuk yang E, simulasi penting untuk kesiapsiagaan tetapi tidak menggantikan solusi teknis. Masuk ke latihan soal yang kedua. Dalam merencanakan kesinambungan bisnis, mengapa analisis dampak bisnis merupakan langkah krusial? A. Untuk mengidentifikasi fungsi bisnis yang paling penting dan menentukan prioritas pemulihan. B. Untuk menghitung potensi kerugian finansial akibat gangguan operasional. C. Untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana. D. Untuk mengembangkan strategi komunikasi selama dan setelah terjadi gangguan. E. Untuk memilih teknologi yang tepat untuk mendukung pemulihan bencana TI. Jawabannya adalah A. Untuk mengidentifikasi fungsi bisnis yang paling penting dan menentukan prioritas pemulihan. Bahwa analisis dampak bisnis ini mengidentifikasi fungsi bisnis kritis yang harus diprioritaskan dalam pemulihan bencana. Memastikan bahwa organisasi dapat terus beroperasi meskipun dalam kapasitas terbatas. Lanjut pada soal yang ketiga. Manakah yang bukan merupakan tujuan utama dari rencana pemulihan bencana TI? A. Meminimalkan waktu downtime atau waktu henti operasi sistem TI. B. Melindungi data dan informasi penting dari kerusakan dan kehilangan. C. Mempercepat pemulihan sistem TI setelah terjadi bencana. D. Mencegah terjadinya bencana yang dapat mengganggu operasional TI. E. Memastikan kelangsungan operasional fungsi bisnis kritis. Jawabannya adalah D. Mencegah terjadinya bencana yang dapat mengganggu operasional TI. Karena rencana pemulihan bencana TI ini berfokus pada pemulihan setelah terjadi bencana, bukan pada pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah bagian dari manajemen resiko yang lebih luas. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.